Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jadi ini adalah episode terakhir dari Om Mamat edisi di rumah aja sekaligus pemanasan dari Om Mamat season 2 nanti. Siapa dari kalian yang kemarin banyak request mengenai cerita horor di gunung lagi? Tenang aja, kita mendengarkan request dari kalian. Memang berbicara mengenai gunung tidak akan ada habis-habisnya. Selain keindahan panoramanya, ternyata cukup banyak kejadian-kejadian horor yang dialami oleh para pendaki di luar sana. Akan tetapi jika kalian bilang kalau ternyata gue takut ke gunung karena mendengarkan cerita-cerita horor para pendaki. Sebetulnya gue bilang nggak juga, karena kejadian horor itu dapat terjadi di mana saja, bukan hanya di gunung. Bahkan bisa terjadi di rumah sendiri. Contohnya adalah gue. Jadi sebenarnya ini bukan alasan kita untuk takut, akan tetapi jangan takabur juga. Serta kita harus mempersiapkan diri kita seperti fisik, mental, dan juga peralatan. Jadi di episode ini gue akan menceritakan salah satu cerita yang dulu cukup viral, yaitu pendaki hantu wanita di Gunung Merbabu, dan juga satu cerita dari narasumber yang mengirimkan pengalamannya di email RJ5. So, gue rasa langsung saja, berikut adalah ceritanya. Menyambut Om Mamat season 2, akan terjadi perubahan Instagram RJ5. Sekarang akun resmi kita hanya dua, yaitu @rj5.official dan @therealaditya. Jangan lupa di follow guys. Gunung Merbabu. Gunung yang terkenal mempunyai keindahan panorama ini secara administratif terletak di Jawa Tengah dan mempunyai ketinggian 3145 meter. Dan ini adalah salah satu kisah yang cukup terkenal di Gunung Merbabu. Kisah ini dialami oleh sebut saja namanya Bon. Jadi pada tahun 2012 bulan November, Bon memutuskan melakukan pendakian bersama 6 orang temannya di Gunung Merbabu via Kopeng Tekelan. Singkat cerita, jadi ketika sudah di pos 1, si Bon ini memutuskan untuk melambat dan menjauh dari rombongannya. Dikarenakan ia mau foto-foto pemandangan di sekitarnya. Namun belakangan ia baru sadar kalau ternyata ia sudah ketinggalan cukup jauh dengan rombongannya. Tidak lama kemudian, Bon bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan atribut lengkap pecinta alam. Dan akhirnya di situ pun ia ngobrol-ngobrol sambil melanjutkan perjalanannya. Namun anehnya, si Bon ini merasa seperti lama sekali dalam perjalanannya. Bahkan ia sudah merasa seperti 4 jam berjalan, namun ia tidak mengenali jalur apa yang sedang dilewatinya ini. Jadi ia merasa cukup aneh karena memang ia sudah 4 kali melewati jalur Tekelan ini. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengcamp dengan wanita tersebut dikarenakan memang kondisi yang sudah memasuki malam hari. Kemudian wanita itu bercerita kalau ia tertinggal juga dengan rombongannya. Dan pada saat itu si Bon tidur di luar di sleeping bag, sementara si wanita tidur di dalam tenda. Hingga akhirnya masuk waktu subuh dan wanita tersebut membangunkan si Bon dan mengatakan, "Aku pergi duluan ya untuk melanjutkan perjalanan." Karena si Bon masih mengantuk, jadi ia hanya mengiyakan saja dan berpesan kepada wanita tersebut untuk hati-hati. Kemudian Bon melanjutkan tidurnya dan kira-kira sekitar pukul 8 pagi ia terbangun. Dan ketika terbangun ia merasa sangat terkejut
karena ternyata ia sedang berada di pinggir tebing. Selanjutnya, Bon bergegas membereskan tenda dan berniat untuk menyusul rombongannya ke puncak. Akan tetapi pada saat sedang berberes-beres, sekitar jarak 5 meter, ia melihat ada tas wanita tersebut. Jadi akhirnya ia memutuskan untuk mengambil tas wanita tersebut dan ingin menyerahkannya ketika bertemu kembali di puncak, pikir Bon pada saat itu. Akhirnya Bon sampai juga di puncak dan bertemu dengan rombongannya. Dan setelah ia ngobrol-ngobrol, ia menanyakan sosok wanita yang semalam ia temui. Akan tetapi rombongannya bingung dengan apa perkataan Bon, dikarenakan rombongan tersebut tidak melihat ada satu pendaki pun yang ada di puncak pada hari itu. Akhirnya Bon berniat untuk mengembalikan tas tersebut, dikarenakan memang ada alamat yang tertera mungkin di dalam tasnya ya. Hingga akhirnya ia mencari alamatnya dan ketemu. Dan pada saat itu ia bertemu dengan seorang ibu di alamat tersebut. Setelah itu, Bon mengatakan kepada ibu tadi, ia ingin mengembalikan tas milik wanita yang ia temui di Gunung Merbabu. Akan tetapi pada saat itu tidak disangka-sangka, ibu tersebut malah menangis. Dan diajaklah Bon ke belakang halaman rumah ibu tersebut. Dan di situ ia melihat bahwa ada makam dengan batu nisan bertuliskan nama yang sama dengan wanita yang ia temui di Gunung Merbabu. Dan dijelaskan oleh ibu tersebut kalau wanita itu dinyatakan hilang pada tahun 2009 dan jasadnya belum juga ditemukan. Mendengar itu Bon sangat kaget dikarenakan ia bertemu dengan wanita tersebut di tahun 2012. Well, jadi setelah 3 tahun dinyatakan hilang, Bon malah bertemu dengan pendaki wanita tersebut di tahun 2012. Cerita yang kedua ini merupakan kiriman dari salah satu narasumber ke email RJL. Sebut aja namanya Caca. Pendakian ini kami lakukan di tahun 2017, bertepatan dengan hari libur. Dikarenakan sebagian dari kami pekerja, makanya kami pergi di hari tersebut. Kami bersembilan memutuskan untuk melakukan pendakian di Gunung Sumbing via Butuh. Dan pada saat itu, sekitar pukul 8 malam, kami berkumpul dan pergi menggunakan motor menuju base camp. Kami mengambil jalur via Ngangkrik, Jawa Tengah. Dan anehnya, dalam perjalanan awal menuju base camp ini, kami malah tersasar. Kami sempat lama berputar-putar, hingga akhirnya bertemu dengan salah satu warga sekitar. Setelah diberitahu, akhirnya kami berhasil juga menemukan jalan yang tepat dan sampai di base camp kurang lebih sekitar pukul 10 malam. Setelah kami makan dan melakukan persiapan, tidak lupa juga kami berdoa. Maka dimulailah pendakian di malam ini. Memang agak cukup aneh dikarenakan tidak ada rombongan yang naik selain kami di malam itu. Perjalanan dimulai ke pos 1 dan selama perjalanan ini kami tidak merasakan hal-hal aneh apapun, jadi masih merasa fun dan asik-asik saja. Setelah sampai pos 1 ini, keanehan mulai terjadi. Kata teman saya, biasanya untuk menuju pos 2 memakan waktu sekitar 1-2 jam. Akan tetapi pada kali ini, kami merasa sangat lama, bahkan kira-kira menghabiskan waktu sampai 4 jam. Rombongan kami yang berjumlah 9 orang itu terbagi menjadi beberapa kelompok atau pasangan. Namun jaraknya tidak terlalu jauh. Pasangan pertama ada 4 orang, mereka yang mencari jalan.
Rencana kami setidaknya kami sampai satu pos di bawah puncak, agar besok masih ke bagian summit. Menurut pengalaman kami, biasanya pendakian malam hari akan terasa lebih cepat dibandingkan pendakian di siang hari. Lalu lanjut ke baris kedua, ada 2 orang. Dan di baris ketiga, ada saya dan Irfan. Dan di baris terakhir, yang jaraknya lumayan cukup jauh, ada Anissa dan Mas Anggoro. Oh ya, saya lupa. Jadi ini adalah pendakian yang pertama kali buat Anissa. Jadi dia harus lebih hati-hati dalam mengatur ritme dan nafasnya. Karena memang ini pendakian dia yang pertama. Kejadian yang cukup ngeri dialami oleh rombongan kita saat dari pos 2 menuju ke pos 3. Jalan yang setapak, kiri pohon-pohon dan sebelah kanan ada batu serta ilalang. Mungkin karena kita sudah terlalu larut naik dan ditambah posisi capek, perjalanan ritme kita menjadi melambat. Pada saat itu, kita lebih sering banyak berhenti ketimbang jalannya. Kira-kira ketika sudah memakan waktu 2 jam perjalanan, kita mulai ngerasa ngantuk, capek, dan dingin yang luar biasa. Sebagian besar dari kami sudah tidak sabar untuk mencari tempat landai, membuka tenda. Namun ada beberapa yang memaksakan buat sampai paling tidak di pos terakhir atau lanjut ke puncak. Sempat ada cekcok kecil mengenai di mana posisi yang tepat untuk membuka tenda, dan itu dilakukan oleh 2 baris yang paling depan, sementara saya dan Irfan sedang menunggu kedatangan Mas Anggoro dan Anissa yang memang tertinggal cukup jauh di belakang kami. Saat menunggu Anissa, saya dan Irfan duduk di bebatuan sambil mengatur ritme nafas. Dan pada saat itu Irfan memang kelupaan untuk membawa sarung tangan, jadi dia mulai merokok untuk menghangatkan badan. Tidak lama kemudian Anissa sudah mulai terlihat di belakang. Akhirnya kita kembali jalan bersama-sama lagi. Namun untuk kedua kalinya Anissa dan Mas Anggoro kembali tertinggal dengan saya dan Irfan. Lagi-lagi kami menunggu mereka. Kali ini di tempat yang sama, hanya beda jarak tangganya saja. Tiba-tiba saat saya sedang duduk dan coba senter keadaan sekitar, saya melihat ada sosok ibu-ibu di atas pohon menggunakan kebaya coklat dan jarik. Pada saat itu saya cuman bisa positive thinking saja. Barangkali ia adalah warga sekitar yang sedang mencari kayu bakar. Tapi saat saya pikir-pikir lagi, emang ada ya orang nyari kayu bakar di atas pohon malam-malam lagi? Karena merasa hal tersebut ganjil, makanya saya coba senter ke tempat tersebut kembali, dan ternyata ibu-ibu tersebut sudah hilang. Saya sangat kaget dan merinding pada saat itu. Saya mencoba ingin bercerita dengan Irfan, akan tetapi karena mukanya terlihat ngantuk, saya urungkan niat tersebut. Ternyata keanehan tidak berhenti sampai di situ. Setelah Anissa dan Mas Anggoro sampai ke tempat kami duduk, lalu ia istirahat sebentar di tempat tersebut sambil kami menyemangati Anissa agar ia dapat kuat berjalan kembali. Tidak lama setelah kami melakukan perjalanan kembali, tiba-tiba saja ada suara ketawa sangat keras dari arah Anissa. Padahal tidak ada hal lucu apapun serta tidak ada perbincangan apapun pada saat itu. Suara ketawa tersebut terdengar sangat mengerikan jika kalian mendengarkannya. Sontak saya dan Irfan langsung kaget, bahkan Irfan langsung teriak, "Woi, berhenti! Aku di belakang cuma sama Caca, yang depan bareng-bareng aja." Mendengar teriakan Irfan, semua akhirnya berhenti. Dan tepat ketika Irfan selesai teriak, adik saya tiba-tiba kram dan jatuh. Kakinya tidak bisa diluruskan. Karena pada saat itu adik saya berjalan dengan Mas Restu,
akhirnya Mas Restu menunduk dan mencoba menanyakan keadaan adik saya. Dan alangkah terkagetnya adik saya karena melihat ada sosok pocong berdiri tepat di belakang Mas Restu. Ia hanya bisa merinding dan bengong melihat keadaan tersebut. Setelah itu, akhirnya kami semua berhenti dan saling menunggu satu sama lain. Tidak berlangsung lama, kami sampai juga di pos 3 dan menemukan tempat landai. Dan setelah itu kami membuka tenda, serta ada yang menyiapkan perbekalan dan juga lanjut makan. Setelah kejadian itu, kami masuk tenda dan memutuskan untuk tidur. Esok harinya, kami bangun siang sekitar jam 9 pagi, jauh dari rencana kami untuk mengejar summit. Kami sarapan dan setelahnya kami berunding mau naik apa turun. Karena sebagian besar memilih naik, akhirnya kami naik. Kebetulan saat itu yang merasa tidak kuat hanya Anissa. Akhirnya Anissa jaga tenda dengan rombongan dari Jakarta yang tendanya ada di sebelah tenda kami. Pada saat kami naik pagi harinya, saya sendiri merasa bersyukur dikarenakan kami tidak melanjutkan perjalanan di malam harinya. Karena memang ternyata medannya cukup berat. Kami harus melewati sungai dulu, lalu climbing salah satu batu yang besar untuk dapat menuju ke pos 4. Singkat cerita, akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak, melainkan balik lagi ke tenda. Karena memang kami hanya mempunyai 1 hari libur dan sebagian besok sudah ada yang harus bekerja. Kemudian setelah sampai tenda, kami makan perbekalan terakhir, lalu packing persiapan untuk turun. Alhamdulillah tidak ada apa-apa dari proses balik ke tenda hingga akhirnya kami sampai di base camp pada saat maghrib tiba. Kami beristirahat dan bersih-bersih dan setelah itulah kami saling bertukar cerita. Terutama cerita ketika Anissa tertawa keras. Namun sangat mengejutkan, ternyata Anissa menyatakan bahwa ia tidak tertawa, melainkan ia merintih kesakitan. Dan Mas Anggoro pun mengiyakan kalau Anissa tidak tertawa, melainkan sedang merintih kesakitan. Namun kami bertujuh pada saat itu mendengar bahwa ada suara tertawa yang sangat keras dari arah Anissa. Well, jadi kira-kira suara siapa yang tertawa? Setelah itu ada chat dari ibu saya yang salah satu poinnya membuat saya kaget. Kalau ternyata malam kemarin itu adalah malam 1 Suro. Karena saya cukup kaget membaca berita tersebut, akhirnya saya memberitahukan kepada teman-teman yang lain kalau ternyata kemarin kita melakukan pendakian di malam 1 Suro. Well, itu dia guys, cerita-cerita yang gue bacakan pada episode kali ini. Dan semoga aja pada suatu saat nanti gue bisa wawancara langsung narasumber yang mempunyai pengalaman di Gunung Merbabu tersebut. Dan juga buat Cita gue ucapkan terima kasih karena telah mengirimkan ceritanya ke RJ5. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.